Perkenalkan, nama saya Jokolius dari 11 IPA 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fase menstruasi dan fase gametogenesis. Nah, untuk fase menstruasi, yang pastinya kita harus mengerti apa menstruasi itu dahulu. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam dalam rahim. Kenapa menstruasi bisa terjadi? Menstruasi itu bisa terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil itu tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Dan sementara itu, ovulasi adalah pelepasan ovum berupa oosit sekunder. Dari ovarium, kemudian ovulasi itu biasa terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Atau untuk periode siklus menstruasi itu biasa terjadi 28 hari sekali, dan ovulasi biasa terjadinya pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi itu berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi, kedua fase praovulasi, 3 fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Sekarang kita masuk ke fase yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum atau massa jaringan kuning yang ada di dalam ovarium itu akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi, dan biasanya berlangsung secara 5 hari. Rata-rata pengeluaran volume darah pada fase menstruasi ini biasanya sebanyak 50 ml. Yang kedua, fase praovulasi. Pada fase praovulasi ini, itu hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan PSH atau follicle stimulating hormone. PSH ini merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembalinya sel-sel penyusun dinding dan uterus atau endometrium. Proses pembentukan kembali tersebut dinamakan proliferasi. Ketiga, fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, ini terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen pada fase praovulasi ini juga menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan melanjutan PSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi PSH ini menyebabkan hipofisis melepaskan LH atau luteinizing hormon yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle degrowth. Kita masuk ke fase keempat, yang itu fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, follicle degrowth yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang tidak diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh follicle degrowth. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Terus progesteron itu juga merangsang sekresi lender pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara, sehingga keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Kita sampai situ. Yang kedua, kita masuk ke fase gametogenesis. Untuk itu kita kenali dulu apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet ini terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium.
Nah, sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu dimatangkan dan sebelum dilepaskan. Nah, proses pematangan spermatozoa ini dinamakan spermatogenesis. Nah, dan untuk sel telur dinamakan oogenesis. Pertama, kita masuk dulu ke tahapan gametogenesis. Nah, tahapan gametogenesis. Yang pertama, ada tahapan perbanyakan. Nah, di tahapan perbanyakan ini, sel-sel membentuk gamet mengalami perbanyakan dengan cara membelah diri secara meiosis maupun secara mitosis. Tahapan kedua, pertumbuhan. Hasil pembentukan sel gamet ini mengalami banyak pembelahan, terus mengalami pertumbuhan hingga masuk ke dalam kondisi di mana sel ini siap matang. Yang ketiga, pematangan. Pematangan dilakukan dengan cara mematangkan beberapa sel yang sudah mulai masuk ke tahap ini sehingga terbentuk sel gamet. Yang keempat, yang terakhir, perubahan bentuk. Perubahan bentuk terjadi ini karena sel yang sudah matang mengalami penyempurnaan bentuk. Seperti dalam spermatogenesis, itu pertumbuhan ekornya mengalami diferensiasi. Nah, sekarang kita masuk ke fase spermatogenesis. Spermatogenesis. Pertama, ada tahap pembentukan spermatozoa dan dibagi atas 3 tahap. Pertama, ada spermatositogenesis, kedua tahapan meiosis, dan ketiga tahapan spermiogenesis. Nah, untuk tahapan pertama, spermatositogenesis, itu merupakan spermatogonianya mengalami mitosis berkali-kali sehingga akan menjadi spermatosit primer. Dan untuk tahapan meiosis, itu spermatosit primer yang menjauh dari lamina basalis, itu plasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder dan N kromosom atau haploid. Nah, spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2 dan membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Yang ketiga, tahapan spermagiogenesis, itu merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, itu fase Golgi, fase tutup, fase kromosom, dan fase pematangan. Nah, hasil akhir ini berupa 4 spermatozoa atau sperma masak. Ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid itu memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun, setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuknya terdiri dari kepala dan ekor. Nah, untuk tahap-tahap spermatogenesis ini ada skemanya. Nah, yang pertama itu pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma yang berjumlah ribuan. Nah, setiap spermatogonia ini melakukan pembelahan mitosis, kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Kemudian spermatosit primer atau 2N melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Kemudian keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Yang terakhir itu sperma yang akan matang menuju ke epididymis, kemudian ke vas deferens, ke vesicula seminalis, ke uretra, dan yang terakhir dengan ejakulasi. Nah, sekarang kita masuk ke oogenesis. Nah, untuk oogenesis sendiri itu prosesnya terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Nah, kemudian oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, kemudian menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Nah, kemudian oosit sekunder akan membelah secara meiosis menjadi satu otit dan satu badan polar sekunder. Nah, otit akan mengalami pematangan menjadi sel telur, sedangkan badan polar sekunder akan gugur atau degenerasi. Sel telur yang telah matang itu akan dilepaskan oleh ovarium. Kemudian pelepasan sel telur oleh ovarium itu disebut ovulasi. Nah, di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada fase ovulasi ini telurnya telah disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Nah, demikian pembahasan kali ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.